Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi niyatina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi waqtina wa barik lana fi hayyina wa baladina barakatan ma'a barakah. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ahdina wa wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah di subuh ini taufik, ridha serta hidayahnya untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin. Insyaallah di subuh ini kita masuk bab yang ke-41. Bab tahrimil uquq wa qati'atir rahim. Bab tentang keharaman durhaka kepada orang tua, mendurhakai orang tua dan memutus silaturahim. Ini bab yang ke-41 ini langsung datang dengan bahasa hukum. Kalau sebelumnya hanya kalimat bab tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapak dan merekatkan hubungan silaturahim, itu tidak ada kalimat hukum di dalam judul itu. Tapi di dalam bab 41 ada kata hukum, yaitu tahrim, haram. Allah mengharamkan durhaka kepada orang tua dan memutus silaturahim. Ini bab sepertinya dibuat oleh Imam Nawawi untuk mempertegas bahwa bab ke-40 itu hukumnya wajib. Bahwa birrul walidain itu berbakti kepada ibu bapak itu hukumnya wajib. Bahwa menjaga, melekatkan hubungan silaturahim kekeluargaan itu hukumnya wajib. Ya. Karena 41 datang dalam bahasa haram. Ya. Jika sesuatu diharamkan, maka kebalikannya itu kewajiban, kan begitu. Jadi ini datang untuk mempertegas, dan nanti bab 42 juga masih berhubungan dengan itu, tentang berbuat baik kepada saudara-saudara orang tua, teman-teman orang tua. Nanti berarti ini masih berhubungan nih secara langsung 3 bab ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, tentang keharaman, tentang haramnya mendurhakai orang tua dan memutus silaturahim, hubungan kekerabatan ini, Imam Nawawi di sini mula-mula seperti kebiasaan beliau dalam pembukaan bab, seringkali menampilkan ayat dulu ya, baru kemudian hadis ya. Dan di sini ada 3 kelompok ayat sebagai landasan utama tentang keharaman durhaka kepada orang tua dan memutus hubungan keluarga.
Yang pertama adalah kelompok ayat yang berada di surat Muhammad. Surat Muhammad, surat yang ke-47. Pada ayat ke-22 dan 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah SWT, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan rahim, hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah dan dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Itu kalau terjemahan seperti ini saja tentu kita akan belum bisa menangkap apa yang dimaksudkan Allah dengan ayat ini. Adakah sekiranya kalian berpuasa, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahim? Apakah hubungannya kekuasaan dengan memutus silaturahim? Lalu Allah kunci lagi, mereka itulah orang yang Allah laknat, ya, dan tuli telinganya, buta penglihatannya. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, mari kita perhatikan surat Muhammad ini, ya, terlebih dahulu sebelum nanti dua kelompok ayat yang lain ada nanti di surat Ar-Ra'd dan surat Al-Isra. Surat Muhammad ini, ya, secara umum tema besarnya adalah ittiba'ur rasul, tentang mengikuti Rasul. Di surat Muhammad 38 ayat, ya, itu berbicara tentang ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul, ya, dan juga berkenaan dengan maqayis liqabulil amal, standar diterimanya amalan. Bahwa mengikuti Rasul itu adalah standar diterimanya amalan. Itu sebenarnya tema utama surat Muhammad itu yang dibicarakan oleh ayat-ayat yang ada di surat Muhammad. Ya. Mengikuti Rasul adalah standar untuk diterimanya amalan. Artinya amalan-amalan kita ini, Bapak Ibu jemaah Allah, tidak akan diterima, bukan tidak sah, tidak akan diterima kecuali dia memenuhi salah satu kriterianya, itu adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada landasannya di dalam ajaran Rasulullah SAW. Ya, ya. Kalau kita kan mengatakan diterimanya amalan itu dua syaratnya. Ya, yang pertama itu, ya, mengikuti Rasul itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang diajarkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Lalu kemudian adalah keikhlasan. Tanpa dua ini amalan tidak diterima. Ya. Orang dia katakan dia ikhlas karena Allah SWT nih dibuat sesuatu amalan, tapi ternyata keluar dari tuntunan Rasul, ya tidak bisa, tidak diterima. Atau dia sesuai dengan tuntunan Rasul tapi tidak ikhlas, ya tidak bisa. Ya. Nah, maka diterimanya amalan itu, setahu kami hampir seluruh ulama mengatakan membutuhkan dua hal itu, dan salah satunya adalah mengikuti Rasul. Nah, surat Muhammad turun untuk menjelaskan hal itu. Ya. Nah, nanti di ayat 22 dan 23, ayat 22 dan 23 itu secara khusus sebenarnya sejak ayat 20, sejak ayat 20, dari ayat 20 itu berbicara tentang orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik,
dan bagaimana endingnya kemunafikan itu. Lalu bagaimana kemunafikan itu akan menjadi satu ujian luar biasa bagi para mujahidin, ya, orang-orang yang berjihad bersama Rasulullah SAW. Itu menjadi ujian khusus. Makanya ketika kita memahami ayat 22 dan 23 yang tadi, itu kita berada di dua titik. Satu, kita terhubung dengan tema tadi, mengikuti Rasul. Satu lagi kita terhubung dengan sub bahasa, namanya apa? Tentang keadaan orang-orang munafik. Maka ini orang-orang munafik yang sedang dijelaskan. Dari ayat 20 kalau kita baca, wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah. Dan orang-orang beriman berkata, ya, ketika diperintahkan, ya, jihad itu, sekiranya diturunkan satu surat, fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fihal qital, dan maka ketika diturunkan satu surat, ya, yang kokoh dan disebutkan di dalamnya tentang jihad, berperang, ra'aital ladzina fi qulubihim maradun, kamu akan melihat wahai Rasulullah orang-orang yang di hati mereka ada penyakit. Ini orang munafik. Jadi ketika didatangkan, diturunkan Allah satu surat tentang kewajiban berperang, ya. Nah, lalu kemudian Rasulullah nggak tahu, engkau akan menyaksikan ada sekelompok orang yang di dalam Al-Quran berulang-ulang dikatakan fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit. Maksudnya adalah orang-orang munafik. Yanzuruna ilaika nazaral maghsyiyi alaihi minal maut. Mereka akan melihat kepadamu wahai Rasulullah seperti pandangan orang yang pingsan, nyaris mati. Ya, namanya itu. Bagaimana kondisinya itu? Ketika diperintahkan mereka perang itu, langsung sakit. Ya, itulah yang bahasa gitu tuh. Langsung kayak orang sakit ya, pingsan ya, mau mati deh. Padahal baru turun ayat nih, belum masuk ke medan perang, baru turun perintah. Nah begitu tuh orang-orang munafik. Ya. Nah, tadinya sepertinya sangat ingin berperang, ya. Meminta-minta ke Rasul, ya, kapan nih kita perang nih, kapan? Ini orang munafik itu. Ketika datang perintah perang itu, banyak saja alasannya. Nah, salah satu alasannya itu, nanti di dalam beberapa tafsir dan beberapa riwayat ditunjukkan, ya, bahwa mereka kalau kami berperang, ya, nanti terjadi kerusakan. Ya, kalau kami berperang nanti terputus hubungan silaturahim kami dengan keluarga kami, karena bisa saja yang diperangi itu adalah bagian dari keluarga besarnya juga. Karena kan orang Arab itu punya pertalian hubungan kekerabatan. Nah, begitu alasan. Ya, bayang situasi ayatnya ini sebelum masuk ke ayat 22 dan 23. Ya. Lalu Allah membantah mereka, fa'aula lahum, memang mati itu lebih baik bagi mereka. Begitu kan sama rancaknya mati loh. Daripada hidup, tapi membuat masalah menjadi ujian bagi orang-orang beriman. Ta'atun wa qawlun ma'ruf, ya 21. Seharusnya yang lebih baik bagi mereka itu adalah mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Patut saja kalau memang turun perintah yang laksanakan gitu. Wa qawlun ma'ruf, dan bertutur katalah yang baik. Ya, jangan merusak barisan. Ya. Kita tahu di beberapa kejadian di perang jihad di masa Rasulullah SAW itu, orang munafik ini merusak barisan kaum muslimin. Bahkan membuat sebagian mereka itu membuat perjanjian-perjanjian khusus dengan musuh-musuh Islam. Ya. Bahkan ada yang sudah berjalan pasukan di perang perang Khandaq. Sudah berjalan pasukan bersama Rasul, di tengah-tengah jalan sebahagian mereka mundur, yaitu orang-orang munafik ini mundur. Itu kan merusak niat, ya, suasana hati para mujahidin yang lain. Mereka kata Allah, lebih baik mereka taat saja, seharusnya nih yang terbaik. Fa idza azama al-amru falau sadaqallaha lakana khairal lakum. Sebab apabila perintah perang telah ditetapkan, maka jika benar iman mereka, mestinya itu lebih baik untuk mereka. Artinya berperang itu lebih baik.
Nah, lalu baru datang ayat. Fahal asaitum. Ini Allah memanggil orang-orang munafik itu. Fahal asaitum. Adakah sekiranya kalian intawallaitum. Nah, ini ada dua makna. Awalla dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Satu maknanya adalah berpuasa. Seperti yang tadi di terjemahan kita sampaikan. Satu lagi maknanya adalah berpaling. Ya. Berpaling artinya berbalik arah, menolak, kan begitu. Ya. Jadi bisa kedua-dua makna bisa, kata para ulama. Fahal asaitum intawallaitum. Jadi ada satu makna, apakah ya, sekiranya kalian berpuasa, ya, sekiranya ini artinya apa? Hah? Ya. Ini kan sebuah prediksi, ya. Ya. Prediksi kalau kalian berpuasa, kan. Nah, cuma perlu kita ingat yang memprediksi ini Allah. Yang memprediksi Allah. Kalau kita manusia memprediksi, itu kan bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau Allah memprediksi, oh pasti itu. Ini kan gaya bahasanya Al-Quran. Maka bisa jadi. Bisa jadi. Maksudnya apa? Pasti ini. Kalau kalian berpuasa, artinya apa? Kalau kekuasaan, keputusan pergi berjihad atau tidak pergi berjihad itu, kalau kalianlah yang memegang segala urusan keputusan ini, maksudnya orang-orang munafik ini, pasti kata Allah, antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kalian akan membuat kerusakan dan justru kalian memutus hubungan kekerabatan. Tadi kan itu alasan kalian untuk tidak pergi berperang. Sekarang sekiranya itu ada di tangan kalian, pasti itu yang akan terjadi. Terputus hubungan kekerabatan itu. Terjadi kerusakan di muka. Ya, itu mana ya? Kalau tawal hitungnya artinya adalah berpuasa. Tapi ada pendapat kedua, ya, yang ini lebih banyak dikuat oleh para ulama, banyak ulama tafsir memakai makna yang kedua ini, yaitu berpaling. Ya. Bisa jadi kalau kalian berpaling dari perintah Allah, artinya apa? Tidak ikut berjihad. Justru itu yang akan membuat kalian sedang membuat kerusakan dan kalian sedang memutus hubungan. Tadi kan kalian katakan pergi jihad itu akan memutus silaturahim. Pergi jihad itu berperang itu akan memutus hubungan kekerabatan. Justru kalau kalian tidak ikut berjihad, ya, berpaling, justru itu yang akan memutus hubungan silaturahim. Ya, ini satu keluarga besar nih, Arab, Bani Ismail kan begitu. Ya. Lalu separuhnya sudah beriman, ya, satu keluarga. Separuhnya belum beriman. Lalu datang perintah Allah agar orang yang beriman memerangi orang yang tidak beriman itu. Orang munafik mengatakan apa? Kami ingin menjaga hubungan kekerabatan kami dengan kerabat-kerabat kami yang belum beriman itu. Maka tidak usah pergi perang. Tapi dengan begitu berarti apa? Berarti mereka sedang memutus silaturahim dengan kerabat-kerabat mereka yang sudah beriman. Karena sudah beriman pergi jihad sama Nabi. Jadi sama saja. Nah sekarang maka poinnya itu, kalau kalian tidak berperang maka kalian hanya menjaga titik silaturahim saja. Tapi kalau kalian pergi berperang, maka dua yang dijaga. Satu, silaturahim dengan yang sudah beriman. Yang kedua, menjaga ketaatan dan kepatuhan pada Allah. Menjaga keimanan. Ini kan soal prioritas. Tapi Allah tahu, Allah Maha tahu, Rasul tahu bahwa itu kan alasan mereka saja. Tapi Allah patenkan alasan itu untuk memberi pelajaran kepada kita semua. Ya, di antara pelajarannya, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah SWT, bahwa orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, disebut Allah begitu ya, tidak disebut munafik di sini. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit itu, sekiranya mereka diberi kekuasaan kan tadi, maka Allah pastikan mereka akan berbuat kerusakan. Tidak ada perbaikan yang bisa diharapkan dari orang seperti itu. Apa sebab?
Nah, sebaik apa, seprofesional apapun orang itu, ya, setinggi apapun tingkat keahliannya dalam berpuasa. Misalnya dikatakan, oh ini punya track record sebagai pemimpin yang bagus sekali. Bagus nih track record sebagai pemimpin. Tapi kalau mereka diberikan kekuasaan tertinggi, maka justru akan berbuat kerusakan. Pasti itu. Seolah-olah semua keahlian pada diri mereka, seluruh bakat kepemimpinan pada diri mereka itu berubah menjadi sumber kerusakan ketika kepemimpinan diberikan kepada mereka. Ini berbahayanya apa? Orang-orang munafik masuk menjadi pemimpin. Allah pastikan intawal dalam satu makna yang pertama tadi, kalau kalian memimpin, kalian berkuasa, pasti kalian akan merusak. Pasti berusaha. Kalau kita back lagi ke ayat yang terkenal di awal surah Al-Baqarah, ya, tentang ciri-ciri orang munafik, ya, di surah Al-Baqarah. Nah, itu kan ada wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apabila diingatkan mereka, janganlah berbuat kerusakan. Ini merusak nih, jangan dikerjakan juga. Hentikan nih program nih merusak. Diingatkan oleh orang-orang beriman, diingatkan oleh Rasul. Lalu mereka mengatakan apa? Tidak, kami sedang berbuat kebaikan. Kami sedang membuat perbaikan. Ya. Kemudian apa? Ala innahum humul mufsidun. Padahal mereka lah sebenarnya yang sebenar-benar membuat kerusakan itu, tapi mereka tidak merasakan bahwa mereka sedang membuat kerusakan. Berbahaya seorang pemimpin kehilangan sense, kehilangan rasa bahwa dia sedang merusak. Itu berbahaya. Ya. Dia yakin sedang membuat perbaikan, padahal sejatinya dia sedang merusak. Kenapa orang-orang munafik ini, apalagi orang kafir ya, ini munafik saja. Munafik itu bagaimana nih? Di luarnya iman, di dalamnya kufur. Nah, ini maksud munafik di sini yang ini, bukan yang sering apa? Kalau berbicara perpustakaan itu. Tapi ini yang menyembunyikan kekafiran, berpura-pura, ya, kebalikan dari orang beriman. Orang beriman itu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Dengan orang kafir keras, tegas, dengan sesama muslim, mukmin, berlemah lembut, berkasih sayang. Nah, orang munafik sebaliknya. Dengan orang-orang beriman keras, ya, bakari sekalian, ya, bermuka masam, ya. Tapi kalau dengan orang-orang kafir, nah, berlemah lembut, bermesra-mesraan, ya. Munafik. Tapi kalau dikatakan dia orang kafir, dia tidak mau, dia beriman, katanya. Nah, itu pula masalahnya. Ya. Nah, orang yang menyembunyikan kekafiran ini itu kehilangan sense, kehilangan rasa. Ya, tidak ada detektor lagi di hatinya. Ini saya sedang berbuat keburukan atau sedang berbuat kebaikan. Menurut mereka berbuat kebaikan. Tapi karena detektor kebaikan itu sudah rusak di dalam hati, kan fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit, ya sudah. Akibatnya apa? Apapun yang mereka kerjakan mesti berujung pada kerusakan. Ya, ini apalagi orang kafir. Makanya nanti di ayat Al-Quran yang lain, kita orang beriman ini dilarang memilih pemimpin yang tidak beriman, yang kafir. Baik nyata kekafirannya atau dia menyembunyikan kekafirannya, tapi kita bisa lihat tuh ciri-cirinya, statement-statementnya. Ya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah SWT. Kenapa mereka ini mesti berbuat keburukan, mesti berbuat kerusakan? Jawabannya ada pada kalimat Allah fi qulubihim maradun. Karena mereka sudah rusak di sini. Di apa itu? Kalau di kendaraan itu di bagian paling pokoknya kendaraan. Ya. Mesin kendaraan itu udah rusak. Manusia ini mesinnya kan hati, ya kan? Kalau baik hatinya, kata Rasulullah, maka baik semua urusannya. Kalau rusak dia, bahasa Rasul rusak. Kalau rusak maka rusak semua. Jadi kalau
mesinnya manusia ini rusak, rusak semua. Kalau di situ ada penyakit, di mesinnya itu penyakitnya, ya, oh maka sudah. Apa yang bisa diharapkan? Kendaraan, memang di bagian pokok mesinnya itu ya rusak. Kalau di komputer itu apa tuh mesin utamanya itu? Di laptop atau ah, apa? CPU-nya, kalau di HP, ya, CPU-nya, prosesornya apa ya? Yang mesinnya itu otaknya itu. Kalau itu sudah rusak, dipaksa-paksa dinyalakan juga, ya pasti akan hang lagi, mati lagi. Tunggu waktu saja nanti dia blue screen, ya. Saya apa kan ya, tunggu waktu saja itu habis. Nah, itulah keadaan. Jadi Allah SWT sudah memperingatkan kita di sini, ya, orang-orang munafik itu kalau kalian berpuasa, kalian itu mesti membuat kerusakan. Atau kalau kalian berpaling dari perintah Allah, ini juga peringatan kepada kita semua. Kalau kita meninggalkan perintah Allah SWT, ketika perintah itu datang, semua kriteria untuk perintah itu dilaksanakan sudah datang, tapi tidak juga dikerjakan, maka mesti terjadi kerusakan. Apapun perintahnya, apapun perintah. Walaupun kita katakan ini perintah sederhana, sifatnya pribadi, tapi kalau tidak dikerjakan, mesti membuat kerusakan. Ya. Membuat kerusakannya bukan pada diri, tapi pada fill up di muka bumi. Contoh nih, orang sering mengatakan sholat itu urusan pribadi, puasa urusan pribadi. Itu kan ibadah mahdhah, hablum minallah, urusan pribadi-pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau itu tidak dikerjakan, kerusakannya jangan dikira pribadi. Kerusakannya yang pribadi. Kerusakannya itu fill up di muka bumi. Bahkan kalau kita meneliti hukum-hukum agama ini, semua yang labelnya wajib, nanti di kebalikannya ada haram kan gitu ya. Kita masuk ke tema haramnya berdurhaka pada orang tua. Semua kewajiban atau semua yang diharamkan, semua yang diwajibkan dan yang diharamkan, kalau ditinggalkan, baik itu hablum minallah ataupun hablum minannas, ya, kalau ditinggalkan itu mesti merusak bumi. Ya. Nah, jadi kita kalau mengerti kaidah seperti ini tidak bisa lagi menerima kalimat ini kan urusan pribadi-pribadi. Soal beriman tidak beriman ini urusan pribadi. Saya menjadi muslim urusan pribadi atau tidak. Kalau dibiarkan kekufuran itu terus-menerus dibiarkan, maka dia akan kerusakannya bukan pada pribadi-pribadi orang itu saja, tapi kerusakannya pada banyak orang. Kemunafikan juga begitu. Ketika dibiarkan kemunafikan itu menyebar. Ya, kan tadinya pribadi-pribadi, pilihan pribadi untuk jadi munafik. Tapi akhirnya dia mengurus. Ya tadi, ini pasukan sudah jalan nih bersama Rasul nih. Di tengah-tengahnya ada orang munafik, masuk ikut berperang. Di tengah jalan, yang munafik ini mundur, pulang dia. Apa itu tidak mempengaruhi yang lain? Masjid nih, masjid kita bangun bagus-bagus. Sholat urusan pribadi-pribadi, gitu kan? Gitu. Lalu kemudian orang mau sholat lah, enggak lah. Masjid kosong. Ya. Kerusakannya apa pribadi? Jadi, tidak ada. Kalau sudah wajib dia, diwajibkan dia, atau diharamkan dia, itu tidak ada urusan pribadi lagi. Sebenarnya tidak ada. Orang berzina kan haram tuh. Ya, antara dua orang yang baik, kan yang berzina cuma dua orang. Maka kami diurus. Kok kamu masuk neraka, kami akan masuk neraka. Kan gitu kan ada kalimat sebagian orang kalau mau berbuat durhaka, kan? Kalau saya durhaka, saya yang akan masuk neraka. Tidak perlu kalian urus kami, kan gitu. Suka-suka kan. Kalau kamu berdosa, kami yang berdosa, kan kamu berdosa sih nanti. Nah gitu. Itu bahaya. Nanti kalau bicara tentang haramnya perzinaan, itu kan nanti efeknya kata Rasulullah bisa 40 rumah, 40 rumah sekelilingnya. Bayangkan. Jadi setiap yang diwajibkan atau yang diharamkan itu kalau
dibiarkan dia, walaupun dia dalam jiwa, karena dia merusak yang di sini, merusak bagian utama dari manusianya, maka dia akan membuat kerusakan yang masif di muka bumi. Dan menariknya adalah ketika Allah setelah menjelaskan antusidu fil ardi, kemudian Allah jelaskan bahwa tuqatti'u arhamakum. Jadi ada sebuah tafsir mengatakan, pertama Allah katakan orang-orang munafik itu kalau mereka berkuasa atau kalau mereka meninggalkan perintah Allah dengan tegas seperti itu, maka secara umum mereka akan membuat kerusakan dan secara khusus mereka akan memutus hubungan kekerabatan. Artinya apa? Allah menjelaskan efek dari berpuasanya orang munafik itu. Ya. Efeknya apa? Ada efek umum, terjadi kerusakan di muka bumi. Ada efek khusus, yaitu terputusnya hubungan silaturahim. Jadi ada kebiasaan Al-Quran itu menjelaskan hal umum dulu, lalu kemudian menjelaskan hal khusus yang sebenarnya kalau disebutkan yang umum ini saja sudah cukup, sudah masuk tuh yang khusus-khusus itu. Tapi tetap Allah jelaskan. Contoh yang paling terkenal, wal asri innal insana lafi khusrin. Apa lagi? Illal ladzina amanu. Umum tuh, kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat. Beriman kan menuntut amal soleh. Ya. Sebenarnya disebut berimannya sudah cukup. Kenapa? Orang beriman mesti beramal soleh. Tapi kalau sebut lagi amal soleh masih umum. Dari sekian banyak amal soleh, sebut yang khusus. Apa lagi? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka Allah mengatakan, ini Allah menyebut dari yang umum lalu menyebut yang khususnya. Seolah-olah Allah ingin katakan, dari sekian banyak hal-hal khusus yang dicakup oleh amal soleh, ya, dalam urusan supaya manusia tidak merugi di depan kaedah waktu, adalah dia harus menjaga hal yang paling khusus, yaitu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Begitu juga di sini. Allah katakan, kalau orang-orang munafik itu berpuasa, maka mereka akan membuat kerusakan. Dan kerusakan apa yang paling pasti mereka buat? Memutus. Dan dari semua kerusakan yang bisa kita bayangkan, yang bisa terjadi gara-gara orang munafik berpuasa, maka yang Allah sebut di sini, yang paling pasti nomor satu adalah memutus hubungan kekerabatan. Memutus hubungan kekeluargaan. Ya. Jadi kalau terjadi di tengah masyarakat kita, di mana-mana sudah diputus keluarga, putus sebuah keluarga, rusak keluarga, berarti apa itu? Berarti yang memimpin kita adalah kemunafikan. Kita tidak tahu nih, yang mana yang munafik, yang mana memimpin itu. Tapi kita bisa merasakan melalui ayat Allah itu bahwa yang memimpin itu adalah kemunafikan. Hati-hati. Ini apa namanya? Di suku, di rukun tetangga, rukun warga. Kalau udah mulai banyak yang rusak, hati-hati. Kita tidak mengatakan yang pemimpin, karena yang memimpin kita ini dalam satu komunitas itu kan tidak satu orang. Ada pemimpin yang tinggi, atau di bawahnya dulu pemimpinnya kan, wakilnya, bendaranya, sekretarisnya, segala macam, itu kan pemimpin kita. Maka muhasabah saja. Ayo muhasabah, nggak usah menunjuk orang, muhasabah saja. Di antara yang memimpin kelompok masyarakat ini, muhasabah saja. Ayo kita bertobat dari kemunafikan. Kalau udah banyak rusak keluarga di bawah kepemimpinan kita, berarti ada yang tidak lurus lagi di hati. Ada, Allah tidak sebut munafik, Allah sebut fi qulubihim maradun, berarti sudah berpenyakit hati itu. Berarti kita merawat selama ini penyakit di dalam hati. Kalau memperbaikinya dari mana? Dari situ. Diperbaikilah hati para pemimpin itu. Yang paling berbahayanya adalah salah satunya adalah kemunafikan. Tapi penyakit hati bukan itu saja. Penyakit hati juga yang berbahaya juga adalah hasad. Penyakit hati yang berbahaya juga adalah riya. Penyakit hati yang berbahaya juga takabur, sombong. Yang berbahaya. Nifaq, kemunafikan, fusuk, kefasikan. Jadi penyakit hati. Allah tidak sebut munafik di dalam ayat ini, tapi Allah sebut ra'aital ladzina fi qulubihim marad.
Kan bisa saja Allah katakan, kamu akan melihat orang-orang al-munafikin. Bisa saja disebut begitu. Tapi Allah sebut apa? Intinya dari munafik, apa itu? Hati mereka berpenyakit. Nah, kalau bicara hati berpenyakit nih, harus bicara ria, hasad juga, bukan hanya nifak saja. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah SWT. Jadi putusnya hubungan apa? Kekerabatan, rusaknya hubungan kekeluargaan itu bisa dipicu. Satu pemicu utamanya adalah menyebarnya kemunafikan. Satu, yang kedua yang lebih umum lagi adalah hati-hati kita manusia ini sudah banyak berpenyakit, terutama para pemimpin. Jadi kalau milih pemimpin, apanya dulu yang dicek gitu? Kualitas jiwanya, bukan hanya apa namanya profesionalismenya, bukan hanya apa waktu itu kasus Al-Maidah 51 itu. Yang penting kan dia apa namanya tidak korupsi ya. Gitu. Kalau dia orang beriman, kalau dia berbuat ini apa gunanya? Biarlah dia tidak beriman, ya, tapi dia profesional, dia ini. Itu kalimat yang seolah-olah sangat indah sekali, ya, bagus sekali, tapi itu di dalamnya penyakit luar biasa. Jadi, dan tidak ada yang bisa menilai hati itu, Bu. Nah, ya. Hati kecuali juga hati. Dia tidak pakai, kadang dia ada rumus-rumusnya, tapi rumus-rumusnya itu tidak kaku. Yang paling bisa membaca hati itu adalah hati. Jadi orang yang bisa membaca kemunafikan itu adalah orang-orang yang punya nur cahaya khusus Allah beri di dalam hatinya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, waspadalah dengan orang-orang beriman. Maksudnya orang-orang yang sempurna imannya. Kenapa? Karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Ya, kalau lihat dengan cahaya Allah itu sampai tembus di hati orang. Itu saja. Ya, ada sahabat Nabi yang Allah anugerahkan kemampuan bisa melihat kemunafikan di dalam hati. Siapa namanya? Hudzaifah ibnul Yaman. Dan di akhir zaman ini, tanda-tanda sebahagian hadis-hadis tentang akhir zaman itu banyak diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Itu banyak ulama juga menganalisa. Kenapa Hudzaifah ibnul Yaman yang sahabat yang diberi keistimewaan oleh Allah bisa mengetahui siapa saja orang munafik, tahu kondisi hati orang, sampai kemunafikan di hati orang dia bisa tahu. Itu dia tulis seorang. Oh, berarti penyakit di akhir zaman itu adalah penyakit kemunafikan di tengah umat. Itu dan dibutuhkan orang-orang sekualitas Hudzaifah untuk bisa selamat dari fitnah zaman. Kualitas apa? Kualitas hati. Basirah, cahaya mata. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah SWT. Jadi rusaknya kekeluargaan ini ternyata bukan hanya soal perkara harta benda, bukan hanya perkara waris, ya. Bukan hanya perkara tidak. Lebih dari itu sebenarnya yang rusak adalah motor utama manusia, yaitu qalbu. Nah, itu kita berbicara tentang ayat pertama yang disampaikan oleh Imam Nawawi di sini tentang haramnya durhaka kepada orang tua dan memutus silaturahim. Lalu di mana letak haramnya dari ayat tadi? Ayat 23. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka yang seperti itu Allah laknat. Nah, kalau sebuah perbuatan lalu diiringi dengan laknat Allah kepada orang yang melakukan perbuatan itu, berarti perbuatan itu diharamkan. Ini salah satu ciri dalam Al-Quran. Apa ciri-ciri perbuatan itu diharamkan? Ya, salah satu diantaranya adalah diikuti oleh ancaman neraka. Itu diantaranya. Salah satunya lagi di sini seperti ini. Ada diikuti oleh ancaman laknat dari Allah Subhanahu. Maka perbuatan itu berarti diharamkan. Namun tidak ada kata haram di sini. Haram kalian memutus silaturahim, tidak ada kalimat itu. Tapi ketika Allah katakan ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat, fa asammahum wa a'ma absarhum. Tuli telinga mereka, buta mata mereka, penglihatan mereka. Nah, itu sudah otomatis menjadikan
kerja mereka memutus silaturahim itu menjadi sesuatu yang secara hukum itu masuk kategori yang diharamkan. Seperti itu penjelasan kita di pagi ini. Kalau ada yang ditanyakan kita silakan Bapak Ibu. Ada? Ya, sebenarnya kita sudah sangat sering ya mendengar haramnya memutus silaturahim ini. Tapi dengan membaca ayat seperti tadi kita tahu sisi lain tentang kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Bahkan ada hubungannya dengan kekuasaan yang diberikan tidak kepada orang-orang yang bersih hatinya, ya, tapi kepada orang-orang yang disebut Allah rusak hatinya. Fi qulubihim maradun. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.